selamat pagi. Semoga kita tetap semangat ya dan selalu diberikan kesehatan. Kali ini kita akan belajar matematika. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mengenal bilangan pecahan senilai dan menyederhanakan bentuk pecahan. Sebelumnya kita sudah mengenal bilangan pecahan. Nanti kita tinggal melanjutkan saja ya. Nah, yang akan kita pelajari melanjutkan yang kemarin mengenal bilangan pecahan. Kita sudah tahu ya bilangan pecahan itu seperti apa bentuknya. Yang akan kita pelajari hari ini seperti ini. Ini ada di lembar kerja kalian, di LKS kalian ya. Nah, kita akan mempelajari tentang menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Nah, Bunda sudah menggambarkan dua garis bilangan. Yang pertama, yang atas ini namanya garis bilangan bulat. Sedangkan yang bawah ini adalah garis bilangan untuk bilangan pecahan. Nah, ini pecahan ya. Kalau kita menentukan letak pecahan 3/5, berarti kita bagi garis bilangan bulat antara 0 sampai 1 ini dibagi menjadi 5. Karena ini 3/5, kita bagi menjadi 5 ya. Nah, ini sudah dibagi. Letak sebelah 0, ini yang paling kiri atau kanannya 0 ini 1/5. Kemudian 2/5, 3/5, 4/5 dan terakhir 5/5. Ini sudah dibagi 5 ya. Kenapa kok dibagi 5? Karena 5/5 itu sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, ini sesuai ya letaknya. Berarti di mana letak 3/5? Nah, di sini 3/5 di antara 2/5 dan 4/5. Itu maksudnya. Kemudian ada bentuk lagi yang seperti ini. Per 8, tapi ini dibagi 4. Kenapa? Karena ini tidak ada 1/8, adanya langsung 2/8. 4/8, karena ini 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 2, 8. Nah, ada bentuknya yang seperti ini. Berarti ini lompat 1 ya, lompat 1. Harusnya habis 2, 3. Nah, ini langsung 4, habis 4, 5, ini langsung 6. Itu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang Bunda akan kasih contoh soal. Tentukan pecahan pada huruf B. Nah, ini huruf B, ini nilainya pecahan berapa ya kira-kira? Ini ada 3/15, kemudian B 9/15, 12/15, 15/15, kira-kira berapa? Ini 9 ke 12, ini ditambah 3 ya, 12 ke 15 juga ditambah 3, berarti kita mencari B, berarti 3 ditambah 3, berarti berapa? 6/15. Ini nilainya 6/15. Nah, selanjutnya Bunda akan menerangkan tentang cara mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar atau yang terbesar ke yang terkecil dengan menyamakan penyebutnya. Mana yang dinamakan penyebut? Nah, ini yang bawah ini namanya penyebut. Caranya bagaimana? Disamakannya bagaimana caranya? Nah, kita cari kelipatannya dari bilangan ini ya. Ada 3, 2, 6, dan 12. Kita cari kelipatannya. Nah, 3 kelipatannya, cara menghitung kelipatan ya 3 ditambah 3 berapa? 6. Ditambah 3 lagi 9. 12. Ditambah 3 lagi 15 dan seterusnya. Kemudian 2, kelipatan 2. 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian 6, kelipatan 6.
ada 12, 18, ditambah 6 lagi 20, berapa? 24 ya, ditambah 6 lagi 30. Nah, ini 12, kelipatannya ada 24, ditambah 12 lagi 36, tambah 12 lagi ada 40, berapa? Salah ya, ini aja wes cukup. Nah, kenapa cukup? Karena kita sudah menemukan angka yang sama kelipatannya. Nih, cari angka yang sama di setiap bilangan yang kita cari kelipatannya ya. Nah, jadi nanti kita membuat penyebutnya menjadi 12 semua. Nah, kita lanjut di sini ya. Tadi angkanya 2/3 dijadikan per 12. 3 jadi 12, itu dikalikan berapa? Dikalikan 4 ya. 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Kalau penyebutnya dikali 4, berarti pembilangnya juga dikali 4 ya. 2 kali 4 sama dengan 8. 8/12. Kemudian yang selanjutnya tadi ada 1/2. Nah, ini dijadikan per 12 juga. 2 kali berapa ya? Sama dengan 12 dikali 6. Kalau bawah kali 6, atas juga dikali 6. 1 kali 6, 6. Kemudian ada lagi tadi 5/6. Sama dengan dijadikan per 12 ya. 6 kali 2. Kalau bawah kali 2, atas juga dikali 2. 5 kali 2, 10. Selanjutnya 4/12. Karena ini sudah per 12, maka tidak perlu diganti lagi. Kita sudah dapat 8/12. Kemudian 6/12. Ya. 10/12, 4/12. Nah, kita urutkan dari yang terkecil. Karena penyebutnya sama, maka pembilang yang terkecil dialah yang paling kecil. 4/12, 6/12, 8/12, 10/12. Nah, ini sudah kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kita sudah mengurutkan ya tadi. Nah, kita urutkan dengan bilangan pecahan yang awal tadi. 2/3 sama dengan 8/12 dan seterusnya. Nah, kalau kita urutkan berarti bentuknya seperti ini. Nah, ini yang paling kecil itu 4/12, kemudian 1/2, 2/3, dan yang terakhir yang paling besar 5/6. Ini urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini sama ya, mengurutkan pecahan, tapi bedanya kita menyamakan pembilangnya. Kalau yang tadi kita menyamakan penyebut, nah sekarang kita menyamakan pembilangnya. Pembilang itu yang atas ya. Kita cari kelipatannya dulu. 2, 1, dan 4. Sama caranya. Cari kelipatannya ya. 4,
seterusnya. Kita sudah ketemu angka yang sama di masing-masing bilangan itu adalah 4. Berarti nanti pembilangnya semua ini 4 per 4, 4 per 5, 4 per 4. Nanti disamakan ya, 2 per 4, terus 1 per 5, 4 per 6. Ini 4 per semua. 2 jadi 4 dikali 2. Kalau atas kali 2, bawah juga dikali 2. Jadi ini 8. 1 jadi 4 dikali 4. Atas kali 4, bawah juga dikali 4. Ini 20. Harus sudah hafal perkalian ya, biar cepat mengerjakannya. 6. Nah, kalau pembilangnya sama, ini perlu diingat ya, kalau pembilangnya sama berarti penyebut yang paling besar dia adalah yang paling kecil urutannya. Penyebutnya yang paling besar mana? 4 per 20. Berarti 1 per 5 itu paling kecil. Kemudian 4 per 8 berarti 2 per 4. Lanjut 4 per 6. Ini urutannya dari yang terkecil ke yang besar. Kalau pembilangnya sama, Bunda ulang sekali lagi, penyebut yang paling besar justru dia yang paling kecil. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan bilangan pecahan senilai. Nah, ini kita sudah buat persegi panjang ya, ada 3. Sama, kita bagi menjadi 2. Nah, ini juga kita bagi menjadi 2 ya. Oke, ini Bunda arsir. Jadi pecahan berapa? 1 per 2. Oke, selanjutnya sini, ini dibagi 2. Tapi ini Bunda bagi 2 lagi yang mendatar, apa ya namanya, horizontal. Sama, arsirannya sebelah sini sama, tapi ini menjadi pecahan 2 per 4. Lanjut ke sini, ini sama setengahnya. Nah, ini tadi kita garis lagi horizontal 1 ya, ini kita setengah bagiannya lagi. Nah, bangun yang ini kita bagi setengah lagi. Kita sama arsirnya di sini. Tapi ini beda lagi pecahannya berapa? 4 per 8. Nah, dari sini kita sudah melihat 1 per 2, 2 per 4, dan 4 per 8 adalah pecahan senilai. Jadi pecahan senilai itu adalah setengah bagian dari bilangan utuh itu sendiri ya. Setiap kita membagi, kita bagi setengah. Kalau kita membagi lagi ke sini ya, lanjutnya ini juga dibagi lagi. Ini setengahnya, 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 setengahnya. Nah, ini jadi pecahan berapa? Kalau gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kalau gini jadi pecahan 8 per 16. Seterusnya bagi setengah lagi ya. Pecahan senilai adalah setengah dari bagian bilangan yang utuh itu sendiri. Bunda akan menjelaskan lagi caranya mencari bilangan pecahan senilai dengan cara dikalikan. Tadi bilangan pecahan senilai itu adalah setengah bagian dari bilangan itu sendiri ya, bilangan utuh. Berarti kalau setengah bagian itu pasti dikali 2 atau dibagi 2.
Kalau atas bagi 2, bawah juga dibagi 2. Kalau atas dikali 2, bawah juga dikali 2. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah ini berarti 2 per 4 senilai dengan 4 per 8. Kemudian kalau kita bagi 2 per 4 dibagi 2, bawah juga dibagi 2, sama dengan 1 per 4 bagi 2 2. Nah senilai ini. Lagi 4 per 8 senilai dengan berapa ya? Coba kita kali 2 lagi. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah ini bilangan-bilangan senilai ya, gitu caranya. Jadi mencari bilangan pecahan senilai itu bisa kita kalikan 2 atau kita bagi 2 ya. Selanjutnya menyederhanakan pecahan. Bunda kasih contoh ya. 4 per 10. Coba kita sederhanakan. Caranya menyederhanakan itu kita bagi dengan bilangan yang bisa membagi dua bilangan ini. Misalkan ini kita bagi 2, bawah juga harus dibagi 2, harus bisa ya, atas dan bawah harus bisa dibagi dengan bilangan yang sama. 4 dibagi 2 2, 10 dibagi 2 5. Nah ini sudah tidak bisa dibagi lagi, ini sudah yang paling sederhana. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan berapa ya, 10 per 15. Nah ini contoh kita bagi 2 misal, tapi 15 tidak bisa dibagi 2, berarti kita tidak boleh membagi dengan 2. Kira-kira bilangan berapa yang bisa membagi 10 dan 15? Coba kita bagi 5. Atas bagi 5, bawah juga dibagi 5. 10 dibagi 5 bisa ya, dapat 2. 15 dibagi 5 dapat 3. Nah ini sudah paling sederhana. Jadi menyederhanakan pecahan itu harus bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau tidak bisa dibagi, maka tidak bisa disederhanakan. Kita cari terus bilangan berapa yang bisa membagi kedua bilangan ini antara pembilang dan penyebut ya. Itu. Nah, kita sudah selesai ya belajar. Ini tugas kalian mengerjakan LKS halaman 14. Penilaian harian 1 Romawi 1 saja. Jika ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan ke Bunda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan lakukan kebiasaan-kebiasaan baik ya.